Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bunga Permatasari dengan NIM 2004374 dari program studi akuntansi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kuliah minggu ke-11 dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, kita langsung saja pada soalnya. Yaitu permasalahan 14.5 buku Romney halaman 537. Joseph Brand Manufacturing Company membuat alas kaki atletik. Pemrosesan pesanan produksi adalah sebagai berikut. Pada akhir setiap minggu, Departemen Perencanaan Produksi menyiapkan jadwal induk produksi atau Master Production Schedule atau MPS yang mencantumkan gaya sepatu manakah dan kuantitas yang akan diproduksi selama minggu berikutnya. Sebuah program persiapan pesanan produksi mengakses MPS tersebut dan daftar operasi yang disimpan dalam file disk permanen. Untuk menyiapkan pesanan produksi untuk setiap model sepatu yang akan dibuat. Setiap pesanan produksi baru ditambahkan ke file induk pesanan produksi terbuka yang disimpan di disk. Setiap hari, pegawai Departemen Suku Cadang meninjau pesanan produksi terbuka dan MPS untuk menentukan bahan baku mana yang perlu dikeluarkan untuk produksi. Semua bahan baku diberi kode batang atau barcode. Para pekerja pabrik bekerja secara individu di area kerja berbentuk U yang didesain secara khusus dengan memperlengkapi beberapa mesin untuk membantu mereka membuat sepasang sepatu sepenuhnya. Pekerja pabrik memindai kode batang tersebut saat mereka menggunakan bahan baku. Untuk mengoperasikan mesin, pekerja pabrik menggesekkan kartu ID mereka melalui sebuah alat pembaca. Hal ini mengakibatkan sistem secara otomatis mengumpulkan data-data yang akan mengidentifikasi siapa yang memproduksi setiap sepasang sepatu dan seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya. Setelah sepasang sepatu selesai, ia ditempatkan ke dalam sebuah kotak. Mesin terakhir dalam setiap sel kerja mencetak sebuah label kode batang atau barcode yang ditempelkan pekerja ke kotak. Sepatu-sepatu yang sudah jadi kemudian dikirim ke gudang. Pertanyaannya, yang A, siapkan sebuah diagram arus data dari seluruh operasi yang dijelaskan tersebut. Yang B, prosedur pengendalian apa yang harus dimasukkan ke dalam sistem? Baik, kita langsung ke jawaban yang A, yaitu diagram arus data dari seluruh kegiatan operasi. Bisa kita lihat pada gambar ini. Yang pertama, DAD level 1.0 yaitu rencana produksi. Dalam proses 1.0 ini terdapat kegiatan perencanaan produksi. Lalu lanjut ke proses yang kedua atau 2.0 yaitu mempersiapkan pesanan produksi. Setelah dibuat rencana produksi, maka kita akan lanjut ke mempersiapkan pesanan produksi. Lalu proses yang ketiga atau 3.0 yaitu melakukan operasi produksi atau melakukan kegiatan produksi. Di mana dari kita balik ke level 1.0 pada rencana produksi, terdapat dua buah kegiatan atau dua buah tabel dalam gambar ini, yaitu pada bagian ini terdapat inventory atau persediaan, di mana inventory atau persediaan ini adalah jumlah persediaan yang ada di tangan atau quantity of hand. Lalu di dalam rencana produksi ini juga terdapat perkiraan penjualan. Lanjut ke yang ini, yang 2.0, yaitu membuka pesanan produksi. Selain itu, antara membuka pesanan produksi ini dengan rencana produksi juga ada yang namanya dengan jadwal produksi. Dan di bagian 3.0 ini, atau melakukan operasi produksi ini, terdapat dua kegiatan, yaitu adanya pesanan produksi, juga disediakannya kartu operasi. Dan antara 3.0 melakukan operasi produksi dengan membuka pesanan produksi ini, dapat kita sebut juga kegiatannya yaitu aktivitas kerja. Atau dalam hubungan ini terdapat sebuah kegiatan yaitu aktivitas kerja dari perusahaan ini. Lalu jika kita balik ke sini di 2.0 juga ada yang namanya daftar operasi dengan tagihan bahan baku atau bill of materials.
di mana seluruh kegiatan dari perusahaan tersebut dapat kita lihat pada diagram ini. Oke, kita lanjut ke jawaban yang B, yaitu prosedur pengendalian yang harus dimasukkan ke dalam sistem, yaitu diantaranya yang pertama, penggunaan sistem ROP atau reorder point untuk menentukan keputusan pembelian atau produksi berdasarkan titik pemesanan kembali. Yang kedua, penggunaan sistem MRP atau Material Requirements Planning yang dapat dipakai untuk merencanakan kebutuhan berbagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Yang ketiga, penggunaan teknologi mesin dalam pembuatan sepatu sehingga dapat mengurangi akses pekerja dalam produksi. Yang keempat, penggunaan sistem Radio Frequency Identification atau RFID yang dapat menyediakan fasilitas real-time tracking yang dapat menghindari pencurian persediaan pada saat transfer terjadi. Yang kelima, penyimpanan data secara online dan terpusat, serta otorisasi akses kepada data yang berbeda-beda sesuai tugas dan tanggung jawab. Yang keenam, penggunaan sistem CAM atau Computer Aided Manufacturing yang digunakan untuk mengontrol suatu proses produksi, di mana 6 prosedur ini dapat kita gunakan atau dapat digunakan oleh perusahaan ini untuk agar tercapainya suatu keefektifan dan keefisienan kegiatan produksi. Baiklah, sekian materi dari saya atau jawaban tugas dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.